Perkenalkan, nama saya Domika Tiffany Loria dari kelas PKK 5 semester 1. Di video ini saya akan membacakan hasil resume mata pelajaran Ilmu Sosial Budaya Dasar bab 3, Manusia dan Peradaban. Yang A. Pengertian: peradaban adalah suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks, dicirikan oleh ketergantungan pada pertanian, perdagangan jarak jauh, pemerintahan berbentuk negara, adanya spesialis pekerjaan, kependudukan, dan stratifikasi kelas. Pengertian peradaban diartikan juga sebagai perilaku normatif dalam konteks masyarakat di mana cara hidup di perkotaan dianggap lebih unggul dari cara hidup liar atau barbar. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, istilah peradaban disebut civilization, yang berarti penyempurnaan pemikiran, tata krama, atau rasa. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban berasal dari kata adab, yang berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. B. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat manusia menurut pandangan umum ialah sebagai pembicara manusia dapat ditinjau dalam berbagai perspektif, misalnya perspektif filsafat, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan spiritualitas Islam atau tasawuf antara lain. A. Dalam perspektif filsafat, disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Yang pertama, hakikat manusia menurut evolusionisme, manusia adalah puncak dari mata rantai evaluasi yang terjadi di alam semesta. Kreasionisme menyatakan bahwa asal-usul manusia sebagaimana halnya dalam semesta adalah ciptaan suatu kreatif cause atau personality, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Wujud dan potensi manusia. Wujud manusia menurut penganut aliran materialisme, yaitu Julien de la Mettrie, bahwa esensi manusia semata-mata bersifat badani. Esensi manusia adalah tubuh atau fisiknya. Dalam perspektif ekonomi, manusia adalah makhluk ekonomi yang dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari persoalan-persoalan ekonomi. Yang keempat, dalam perspektif sosiologi, manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Yang kelima, perspektif antropologi, manusia adalah makhluk antropologi yang mengalami perubahan dan evolusi. B. Dalam perspektif psikologi, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Dengan jiwa inilah manusia dapat berkehendak, berpikir, dan berkemauan. Pandangan lain, hakikat manusia adalah sebagai yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Yang keempat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya. Yang kelima, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Yang keenam, suatu keberadaan yang
berpotensi yang perwujudannya merupakan ketakterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Yang ketujuh, makhluk Tuhan, yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Yang kedelapan, individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Yang C, peradaban perubahan sosial. Yang pertama, pengertian dan cakupan perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Wilbert More memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mengarah pada perubahan unsur-unsur kebudayaan yang ada. Contoh perubahan sosial, perubahan peran seorang istri dalam keluarga modern. Perubahan kebudayaan contohnya penemuan baru seperti radio, televisi, komputer yang dapat mempengaruhi lembaga-lembaga sosial. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dianalisis dari berbagai segi. Yang A, ke arah mana perubahan dalam masyarakat bergerak, bahwa perubahan tersebut meninggalkan faktor yang berubah. Yang B, bagaimana bentuk dari perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. Bagian yang D, teori mengenai pembangunan, keterbelakangan, dan ketergantungan. Teori dispensi atau ketergantungan. Teori perubahan menurut Social More. Yang pertama, evolusi rektilineal yang sangat sederhana. Yang kedua, evolusi melalui tahap-tahap. Yang ketiga, evolusi yang terjadi dalam tahap kelanjutan yang tidak serasi. Yang keempat, evolusi bercabang yang mewujudkan perubahan. Kelima, evolusi menurut siklus-siklus tertentu dengan kemunduran jangka pendek. Yang keenam, siklus yang mempunyai kecenderungan. Yang ketujuh, pertemuan logistis yang digambarkan oleh populasi. Yang kedelapan, pertumbuhan logistis terbalik yang tergambar dan angka motivasi. Yang kesembilan, pertumbuhan eksponensial yang tergambar memulai tanda-tanda. Dan yang ke-10, primitivisme. Bentuk-bentuk perubahan sosial menurut Soeharjono Soekanto. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Yang kedua, perubahan secara lambat disebut evolusi. Dan yang ketiga, perubahan secara cepat disebut revolusi. Yang keempat, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Yang kelima, perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung pada masyarakat atau pengaruh yang berarti. Yang keenam, perubahan yang pengaruhnya besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat agraris. Yang ketujuh, perubahan yang dikehendaki dari perubahan yang tak diinginkan. Yang kedelapan, perubahan yang dikehendaki adalah bila seseorang mendapat kepercayaan sebagai pemerintah. Yang kesembilan, perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki. A, penyebab perubahan menurut Profesor Dr. Soeharjono Soekanto. Yang pertama, faktor intern. Bertambahnya dan berkurangnya penduduk, konflik dalam masyarakat, konflik pertentangan. Yang dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakat, antar kelompok dan lain-lainnya. Pemberontakan
dalam tubuh masyarakat. Yang kedua, faktor ekstern. A. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah. B. Pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bagian yang E. Peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. Yang pertama, modernisasi masyarakat Indonesia. Yang A, modernisasi di bidang teknologi dan ekonomi. Modernisasi teknologi di Indonesia dapat kita lihat dalam perkembangan pemakaian teknologi dan semua bersifat sederhana menjadi bersifat kompleks teknologi dalam setiap sektor kegiatan ekonomi produksi masyarakat Indonesia. Yang B, modernisasi di bidang sosial mencakup perubahan cara berpikir dan berperilaku yang lebih rasional, efisien, individu dan pragmatis untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara sistematis. Yang C, modernisasi di bidang politik. Gejala modernisasi di bidang politik di Indonesia dapat dari munculnya birokrasi dan administrasi pemerintah yang baru dan pembentukan lembaga-lembaga modern. Yang D, kebudayaan politik, rasionalisme. Kebudayaan politik adalah perubahan pandang tentang fungsi dan cara kerja lembaga politik, khususnya tentang sah dan tidaknya kekuasaan yang semakin lama semakin bersifat rasional dan fungsional. Yang E, modernisasi di bidang agama dan kepercayaan merupakan bagian dari modernisasi masyarakat terhadap hidup dan kepercayaan mereka. Hanya ini hasil dari resume bab 2 ilmu sosial budaya dasar saya. Terima kasih.